Istana Wong Sinting. Saya akan menemui beliau, Ki Joko Bodo. Siapa yang nggak kenal beliau? Nah, nanti saya akan temui beliau dalam, mudah-mudahan belum tidur. Orang praktisi biasanya tidurnya pagi. Caprak esok-esok. Misalnya Jakarta. Yang penting saya dan sahabat semua selalu waras. Alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat perbanyak istighfar, selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Ikutin saya sahabat. Ini kita berada di gerbang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ya Pak, saya Ujang Bustomi Pak, dari Cirebon. Oh iya, ketemu keperluannya apa ya Pak ya? Saya mau ketemu dan mau silaturahmi dengan Ki Joko Bodo. Oh, udah janjian ya Pak ya? Ya belum sih Pak. Oh belum. Ya coba deh masuk aja dulu deh. Ya. Pak, dengan Bapak siapa? Yang jaga di sini Pak. Laporan Pak ya. Ini hari saya datang jauh-jauh dari Cirebon. Sampaikan kaki lah. Bentar, saya mau bincang-bincang saja sama Ki Joko Bodo. Boleh Pak? Saya nunggu di sini dulu apa gimana sambil ngomong kaki. Saya nunggu di sini aja. Ada Ujang Bustomi dari Cirebon gitu Pak. Ya udah. Saya nanti tunggu Saya dulu masuk ya. dulu di sini ya Pak. Di sini aja dulu. Sini aja Pak, saya tunggu Pak. Sebentar ya. Ini kita berada di depan Istana Wong Sinting. Kita masuk ke sini. Redeg. Ini ada apa nih? Luar biasa. Amin. Dan saya belum janjian, ya mudah-mudahan terima. Tapi ngomongnya Bang Ajar di sini nih. Ngomong anak. Masuk istana ini, istananya beliau. Gimana Pak? Kebetulan beliau lagi ada rapat di dalam. Ngomongnya ada Bang Haji Ridwan di sini tadi. Iya sama Haji Ridwan. Oh, boleh Ada. saya masuk. Ayo, udah ditungguin. Nah, nggak apa-apa katanya. Dapat nih. Ini tiap malam seperti begini emang suasana mencekam Pak. Ya memang seperti ini. Suasana mencekam. Masuk sini. Lewat sini aja ya. Jangan lewat mana. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, ada Bang Haji Ridwan. Ada Bang Haji. Gimana Ki? Ya baik-baik Sehat, ya. Ki? Sehat. Aduh, maaf Ki. Malam apa dini hari nih kan. Waduh, Bang Haji belum parah. Mau ditelepon nggak aktif-aktif. Saya malam-malam dini kan ini duduk boleh Ki? Boleh monggo Di silakan. sini aja Ki. Ya, Boleh sini Ki? Ya boleh. Duduk. Aduh, semua sehat semua keluarga Ki. Ya, amin alhamdulillah. Bang Haji sehat. alhamdulillah. Ya. Tadi saya telepon Bang Haji nggak aktif-aktif, nggak taunya lagi Iya, gua ini lagi sama rapat di Hakim. sini nih. Ki, saya Ujang Bustomi dari Cirebon. Iya.
Mudah-mudahan Aki juga sehat karena saya juga sehat. Iya. Aki ya. Iya. Saya cuman yang pertama Ki, saya mau silaturahmi dengan Aki. Aki sebagai sesepuh lah, sesepuh praktisi di Jakarta dan sekitarnya. Saya Dunia mau- loh, Wah, bukan cuma Jakarta, Kan sekitarnya Asia. sampai Jawa Timur, Indonesia, Asia ya Ki. Mungkin semua Amerika, aku diundang ke luar Oh pernah ke Amerika juga Ki? ke Amerika, ke Rusia kan aku diundang. Oh ke Rusia pernah juga Ki. Ngapain di sana Ki untuk rudal-rudal biar nggak meledak atau Enggak, apa di Rusia? dalam artian gini, aku dipanggil ke sana itu aku kan ahli dalam hal ramal-ramal. Sebenarnya kalau ini tuh aku nggak ke sana waktu sampai ke Amerika, aku tuh nggak ngaku Joko Budo. Sehingga di situ di interogasi sampai 3 jam. Nah begitu aku ngaku Joko Budo, aku malah dikawal gitu. Jadi malah ketat banget pengawalan, jadi nggak enak juga kan gitu. Luar biasa ini sepak terjangnya Ki. Makanya saya silaturahmi dengan sesepuh mau bincang-bincang aja terkait ilmu praktisi dan juga apa tentang spiritual nih Ki. Nggak apa-apa kan Ki? Nggak Saya apa-apa, minta nggak apa-apa. waktunya Iya, bincang-bincang. iya. Nah Ki, sudah berapa tahun sih Aki berkecimpungan di dunia spiritual ini Ki? Ya sebenarnya aku baru aja tahun 98 itu, tahun 98 aku datang ke Jakarta ya semenjak lengsernya ini apa Pak Harto. Orde Baru ini, semenjak lengsernya itu kita langsung kita langsung ke Jakarta. Aki sendiri aslinya dari mana Ki? Aku aslinya juga. Oh Jogja. Jogjanya di mana Ki? Ya aku jadi kan Dari Jogja terus ke Jakarta 98 isinya Ki. Hijrah. ya, Hijrah apa emang ada orang tua istri di Jakarta Ki? Atau dalam artian memang aku waktu itu cuma niatnya memang ingin hidup di Jakarta Oh sebenarnya. hijrah berarti dari Jogja hijrah ke ibu Iya. kota. Nah dulu Ki saya mau tahu sih Ki belajar praktisi di mana Ki dulu Ki biar sahabat-sahabat semua juga tahu nih. Ya kalau bisa di keraton di dalam itu kan orang-orang rata-rata orang spiritual kalau yang Oh di keraton. Oh dulu Aki lama di keraton. Iya. Jadi di abdi dalamnya Ki. Ya aku mah ngerti dalam keraton kan. Oh di dalam keratonnya. Masih gurunya Aki sekarang masih ada yang masih hidup Ki. Jadi gini, aku tuh nggak punya guru, nggak ada siapa-siapa dalam arti guruku adalah alam. Alam ini menjadi guruku. Kenapa alam? Contohnya begini ya. Contohnya aku bisa renang itu gara-gara aku lihat gajah kok masuk di laut tuh dia nggak tenggelam. Dia ini aku mencontoh seperti itu. Kemudian contohnya batu hitam. Ketika ditetesi yang di pinggir kali ditetesi air, lama-lama yang meneliti di air itu batu itu menjadi ini cekung gitu. Nah itu adalah pelajaran. Oh belajar dari alam. Dari alam. Itu berapa tahun menekuni sampai Aki menguasai tentang hal-hal gaib itu, belajar tentang alam, tentang air. Jadi gini ya, aku ceritakan dulu hidupku itu aku bisa kuliah sama besar di Jogja sama kuliah ya. Kemudian cari makan di Jakarta. Nah itu aku belajar itu sebenarnya aku tuh nggak ada niat itu jadi seperti mana mungkin nggak ada niat, tapi mungkin ya karena alam juga yang menentukan aku harus menuntut menjadi seorang seperti itu ya. Nah dari berbagai mana daerah saja Siki sampai negara mana saja yang datang ke Aki nih? Ya dari Arab Saudi, dari Amerika, dari Rusia tuh. Nah kalau Inggris sendiri Aki menguasai bahasa Inggrisnya gitu? Nah, emang ada juru bicara? Jadi gini, kalau aku tuh berbahasa tuh gerak-gerak lah misalnya. Aku misalnya bisa bahasa Inggris tuh dadakan, nggak langsung ladune gitu ya. Banyak dadakan lah, dadakan semua. Nah ngobrol-ngobrol nih Aki kan dulu terkenal dengan paranormalnya nih, ditakutin nih di dunia praktisi. Saya mohon maaf sekali nih, mau bicara tentang masalah santet nih gitu. Nah sebenarnya Aki dulu pernah nyantet itu benar terus? Ya aku dulu memang dulu santet, makanya dulu sering nyantet gitu. Waduh, serem. Itu kalau dulu nih Ki, nyantet itu, sekarang masih juga Ki? Ya kalau sekarang tuh arahnya untuk kebaikan. Kalau mungkin kalau dulu nyantet tuh mungkin harus orang meminta gini. Sekarang santet yang positif. Nggak boleh dalam artian kita harus mendekat kepada Tuhan, karena kan dalam konsep hidup di dunia itu mencari dunia lalu mencari Tuhan, jangan mencari Tuhan lalu mencari dunia, nggak baik.
Mau mencari dunia dulu baru mencari Tuhan, Mencari Tuhan, iya. atau mencari Tuhan dulu baru mencari dunia. Jangan begitu, nggak boleh begitu. Karena kalau orang mencari Tuhan dulu baru mencari dunia itu, itu udah nggak benar hidupnya. Berarti orang itu hidup untuk makan sebenarnya. Makan itu hidup, jangan hidup untuk makan kayak gitu. Nah Ki, dulu nih nyantet, Aki kalau nyantet itu targetnya biasanya berapa hari Ki? Ya sebenarnya ya tergantung juga, misalnya dia minta cepet ya aku cepetin, kalau minta lama ya aku lamain, kan seperti itu. Oh begitu, tergantung orang mintanya cepat atau Iya. lama. Paling cepat itu berapa hari, berapa jam itu? Jadi gini, ada juga yang 2 hari, sehari juga bisa. Oh sehari bisa. Nah kebanyakan kalau menyiapkan untuk menyantet itu ritual-ritual yang dibutuhkan untuk Aki sendiri itu berapa jam, berapa hari? Setiap orang sesaji itu berbeda-beda. Jadi misalnya tergantung aura orang itu. Misalnya A itu lain, B lain itu. Nggak bisa disamakan syarat-syarat itu kan gitu. Nah emang semua orang bisa disantet atau gimana? Belum tentu juga bisa disantet setiap gitu. orang. Kalau orang tidak bisa disantet itu yang menurut Aki begitu mendal, itu pernah kejadian Aki orangnya gimana itu? Ya orang ya punya banyak. kekuatan apa atau punya jimat atau Enggak dalam artian kalau orang itu misalnya selalu riang, selalu dalam artian dia hidupnya senang, hidupnya akan nggak bisa dikerjain gitu. Oh begitu Ki. Pernah nggak berbalik ketika nyantet orang, berbalik sendiri ke Aki sendiri gimana? Pernah? Kalau aku nggak pernah begitu, karena memang itu aku order, jadi ya ada orang order aku kerjain kan gitu. Jadi nggak sembarang ya. Jadi misalnya posisiku di sini kan orang nggak tahu kalau aku akan melindungi diriku kan gitu. Oh jadi sebelumnya itu melindungi diri dulu, Iya. dan tidak mungkin untuk berbalik ke diri Aki sendiri. Mungkin, ya. Nah Ki, sesajen-sesajen yang siapkan biasanya apa aja Ki? Atau kita menyediakan boneka atau ada tempat ritual khusus? Ada, kita memang boneka, kemudian ya yang jelas itu sesaji itu seperti contohnya masakan dapur itu harus ada. Oh harus ada. Karena kalau sistem Bali namanya seti. Seti itu di Bali kalau orang nggak suka itu, atau misalnya anaknya mau dilamar tapi orang nggak suka, tapi dia tetap melangsungkan perkawinan, dan nasi itu bisa berubah jadi ulat-ulat kecil-kecil itu. Oh bisa dirubah? Bisa merubah nasi begitu menjadi ulat itu? Jadi itu merubah energi menjadi materi itu ya seperti itu. Nah Ki, yang terberat menurut Aki itu santet itu dari mana sih Ki? Ya di Indonesia itu macam-macam. Ada yang dari daerah Banten, ada dari daerah Jawa Tengah, ada yang dari timur ada. Di luar Jawa sendiri gimana menurut Aki? Ya tetap di daerah itu punya suku Kalimantan, jadi beda-beda ya Ki? Beda-beda, spesifikasinya itu memang beda-beda, nggak bisa sama. Emang itu melaluinya media jin atau emang media tenaga dalam atau emang campuran media alam, gimana sih Ki? Kalau menurut aku semua itu media itu penciptanya Tuhan. Jadi Tuhan tuh menyiapkan misalnya wah ini bisa sarana untuk A, B, C, nyatet apa sih. Tapi yang jelas jangan sampai nyatet orang lah. Udah, jangan sampai. Oh begitu. Kenapa Ki? Dosa kan, ada hukumnya kan. Tapi ada juga yang maksa-maksa masih ngubungin Aki ini santet ini orang, ada Ki? Ya kalau sekarang tetap gak mau, jadi aku arahkan kan ke hal-hal yang kebaikan. Jadi jangan sampai kita langsung mau seorang ini supaya ABC, jangan, supaya meninggal, jangan. Pokoknya diarahkan supaya orang itu tetap berperilaku yang baik-baik saja. Karena orang kadang susah untuk dinasihatin. Orang yang susah dinasihatin cuma 2 orang. Orang yang lagi sangat susah dan orang yang lagi sangat senang. Sekarang orang yang lagi sangat susah, lagi benci seseorang, dinasihat pun itu tetap tidak mau dan maksa untuk nyantet. Nah posisi Aki sendiri kan ini trauma apa keder Ki. Jadi gimana itu Ki? Ya tetap kan dalam Tuhan kan bilang pokoknya jangan menuruti hawa nafsu lah. Dikatakan orang itu pokoknya kita jangan menuruti apa aja ya. Nah saya tadi masuk nih Ki, begitu di gerbang saya waduh sudah luar biasa nih. Ini emang peliharaannya Aki, tak emang sengaja mereka datang sendiri atau dipanggil atau gimana sih Ki?
memang piaraanku di sini banyak yang nggak kelihatan kan. Hmm. Kadang-kadang mereka itu anehnya gini loh. Hmm. Anehnya Pak Haji kan gini. Dia kok bisa buka pintu yang seberat itu. Malam kira kan pembantuku Pak. Waktu nama pembantuku Pak Lamin. Lah Pak Lamin ini aku wajahnya mau wujudkan kayak Pak Lamin itu. Masuk ke dalam. Nah, setelah aku tunggu 1 jam, aku nggak muncul-muncul. Aku langsung keluar. Ternyata Pak Lamin tidur di situ. Oh ada. Ada. Nah sesosok apa aja sih Ki, di sini? Oh, genderuwo ada. Kadang-kadang setiap Selasa Kliwon atau Rebo Wage itu kuntilanak tuh ini apa? Bergelantungan di pohon-pohon ini. Oh di sini. Nah, Nah itu emang datang sendiri apa emang teman Aki emang sengaja dipanggil? Tak emang hodam-hodam Aki gitu? bukan memang daerah tempatnya memang tempat jin. Emang suka minta makan kayak sama Aki nih? Dalam artian makannya kan begini, yang ada di sini misalnya kadang-kadang tulang kadang-kadang di pohon itu aku siapkan tulang. Tulang itu lama habis sendiri. Habis sendiri. Itulah makanan si teman lalu. Mereka suka ngomong ke Aki nih, bisikin saya minta makan. Ini saya ini enggak Ki? Enggak juga, cuma aku harus tahu kan. Nah ilmu andalan Aki sendiri itu apa sih sebenarnya Ki? Ya sebenarnya ilmu dari Tuhan, andalan kita dari Tuhan. Atau ada Aki mempunyai pusaka yang sangat diandalkan Aki atau semacam batara karang atau apa gitu? Enggak, tidak seperti itu. Kalau Pak Haji batara karang ya. Kalau Pak Haji ini batara karang, tapi aku nggak punya apa-apa dari hidup ini. Yang penting aku hanya punya ilmu dari Tuhan. Ya mau begitu. Yang berarti ketika untuk target kita ritual ya emang langsung connect ke atas gitu Ki? Ya aku minta kepada Tuhan supaya tujuan terlaksana, supaya orang itu menjadi baik dan sebagainya. Memang harus berdoa gitu kan. Kita nggak boleh mendoakan yang jelek-jelek kan. Nah kebanyakan orang-orang luar negeri minta apa sih Ki? Kalau orang juga macam-macam seperti orang kita juga. Misalnya ada yang jabatannya supaya naik, supaya di kantor itu supaya dia tetap posisinya seperti itu kan. Pernah suatu ketika aku di Amerika tuh, di kantor kedutaan Amerika itu apa yang kan itu angker katanya. Nah itu aku suruh bersihin gitu. Terus Itu akhirnya ya aku datang ke kedutaan Amerika tuh itu akhirnya ya dikit-dikit aku ini kan ambilin satu-satu. Nah, pindahin. Ki, setan kayak di Indonesia kan genderuwo, ada vampir. Itu setiap negara itu beda-beda atau gimana ya? Iya memang beda-beda. Oh beda-beda Ki. Iya. Nah yang paling ganas itu setan dari mana Ki? Ya setiap negara punya spesifikasi. Semua juga ganas. Tentang Kalimantan juga ganas, Banten juga ganas kan gitu. Tergantung yang melaksanakannya itu Iya. gimana Ki? Dan Ya setiap ini kan punya ini spesifik, punya keganasan masing-masing kan gitu. Nah ini di sini ada genderuwo. Bisa cara manggilnya gimana sih Ki? Ada kan itu baca ke betul sudut pancar kakak wati hari ke sudut pancar kemudian aku makan Jepang bayi ini kan gitu bisa. Bisa ini dimatiin nanti kita tampakin di live nggak bisa ya Ki? Ini iya jadi ini sih bisa cuma harus ada persiapan. Oh ada persiapan. Sehari sebelumnya persiapan itu kan harus ada makanan apa di situ. Sajen ya. Nah dulu nih Ki, orang yang pernah minta ke Aki kira-kira ada berapa ratus, berapa puluh atau gimana Ki? Ya gini ya, waktu zaman dulu mungkin aku masih terlalu kafir. Mohon maaf ya, jangan dicontoh aku ya Kak, karena aku ini orang yang hidupnya memang orang nggak bener, makanya jangan contoh aku kan. Ya banyak orang yang aku celakain itu banyak. Seperti contohnya orang tiba-tiba tertabrak tengah jalan apa-apa, kemudian jatuh dari gedung, kemudian dia main judi tiba-tiba kalah, meloncat dari gedung, itu seperti itu. Banyak lah. Oh cara-caranya seperti itu Ki? Iya. Nah Ki, ada nggak sih dalam hati Aki, wah saya mau dibuangin aja lah ilmu santetnya begitu? Ada nggak sih dalam hati nurani gitu? Sekarang gini aja, kita olah menjadi gini maksudku, supaya menjadi kebaikan aja. Kalau karena aku yakin bahwa ilmu itu yang memberikan Allah Tuhan, jadi kita tidak bisa seenaknya membuang itu nggak bisa. Oh begitu, jadi nggak seenaknya dibuang begitu? Ya otomatis kita dengan menyebut-nyebut nama Allah kan
otomatis akan ini sendiri, Oh, akan hilang hilang sendirinya. sendirinya. Tapi sekarang udah sholat ya, Ki? Ya tadi dulu sebenarnya hidup udah sholat terus tadi dulu. Sering suka baca Quran sekarang ya? Iya. Gitu. Nah, Ki, terima kasih nih malam-malam bincang-bincangnya. Maaf mengganggu waktunya. Nah, untuk terakhir kalinya saya mau ngajak Aki di sini bersama-sama untuk melantunkan sholawat Nabi, Ki. Iya boleh. Tidak apa-apa, Ki. Nah, Nah, sahabat, saya dengan Ki Joko Bodo dan Bang Haji Ridwan akan melantunkan sholawat Nabi bersama-sama di sini. Mudah-mudahan kelak yaumul kiamah, yaumul mahsyar kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Selalu perbanyak istighfar dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Jadi doakan saya, mudah-mudahan saya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Begitu juga Aki, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan keselamatan, umur panjang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ki, pesan terakhir untuk para dukun-dukun santet yang lain gimana, Ki? tapi Ustadz jangan, Pak Haji jangan ini ya, jangan langsung misalnya yang bertentangan dengan Pak Haji langsung Pak Haji berbuat semaunya, karena kita di negara hukum tentunya kan faktor hukum memperhatikan hal itu. Ya, maksudnya nasihatnya Aki untuk dukun-dukun santet di kampung-kampung itu gimana, Ki? Kamu untuk tobat apa kagak atau gimana? Ya biarlah mereka tuh bertobat, biar mereka bertobat dan menemukan jalannya. Mungkin kan dia nyata orang tuh belum menemukan jalannya, kan dia tekadnya antar dan sebagainya kan. Ya, terima kasih. Itu sahabat dari kata-kata terakhir dari Ki Joko Bodo. Dia adalah praktisi senior nih di Indonesia, senior. Wis keliling-keliling sampai Amerika, wis di Arab Saudi. Ki, saya sambil pamitan, saya mau keliling di depan opening. Bentar, nggak apa-apa, Ki. Monggo. Saya mau ke situ sampai terakhir closing, nggak apa-apa, Ki. Nggak apa-apa. Ini tempat apa sih, Ki, sebenarnya, Ki? Ya ini ya tempat Sama saya gitu. Di gua. Ini gua apa namanya, Ki? Di belakang ini, Ki. gua sesaji kan, gua sesaji. Ini tempat sesaji kan. Oh, tempat sesajen, Ki. Iya. Nggak boleh dibersihin, kenapa itu? Itu sahabat, saya bincang-bincang dengan Ki Joko Bodo di Lubang Buaya, di daerah Lubang Buaya. Nantikan wis bengi ngecaprak. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.